wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Wulandari, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 5. Nah, di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Supratno MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan urf itu. Nah, jadi dalam istilah fuqaha, urf itu adalah kebiasaan. Nah, dari pengertian ini kita mengetahui bahwa urf dalam sesuatu perkara itu tidak bisa terwujud kecuali apabila urf itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut. Nah, sehingga masyarakat yang mempunyai urf tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan urf itu pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus atau sering-seringnya, dan kalau tidak demikian maka disebut perbuatan perseorangan. Sebagai contoh nih, misal kebiasaan masyarakat Indonesia pada perkawinan, bahwa misal keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki datang ke tempat orang tua calon mempelai perempuan untuk meminangnya. Selain itu, pada adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad, dan juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan. Nah, yang kedua itu ada macam-macam urf. Yang pertama dari segi objeknya, yaitu al-urf al-lafzi atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan. Nah, ini adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging. Lalu pembeli itu mengatakan, "Pak, saya beli daging 1 kilo." Nah, pasti pedagang itu langsung mengambil daging sapi. Karena apa? Karena kebiasaan masyarakat setempat itu telah mengkhususkan bahwa penggunaan kata daging itu tertuju pada daging sapi. Nah, yang kedua itu adalah al-urf al-amali atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Nah, jadi kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Nah, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Yang kedua, yaitu dari segi cakupannya. Yang pertama, al-urf al-am atau kebiasaan yang bersifat umum. Kebiasaan ini adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil. Nah, seluruh alat yang diperlukan itu untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendi dan biasanya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah 20 kg. Yang kedua, al-urf al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya itu dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Yang ketiga, yaitu dari segi kebahasaannya dari pandangan syara. Yang pertama, al-urf al-sahih atau kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Yang kedua, yaitu al-urf al-fasid atau kebiasaan yang dianggap rusak. Nah, kebiasaan ini yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Misalnya,
kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Selanjutnya adalah kedudukan urf sebagai sumber hukum. Nah, dalam kehidupan sosial dalam masyarakat, manusia yang tidak mempunyai undang-undang atau hukum-hukum, maka urflah atau kebiasaan ini yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka. Nah, jadi sejak zaman dahulu urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Syariat Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan-tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh syariat Islam dan masyarakat Arab sebelumnya. Di samping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan, selain itu syariat Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya. Karena syariat Tuhan dengan aturan-aturan keperdataannya atau segi kedunianya dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu, kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum. Yaitu selanjutnya adalah syarat-syarat pemakaian urf sebagai sumber hukum. Nah, syarat-syarat urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yang pertama adalah urf harus berlaku terus-menerus atau kebanyakannya berlaku. Nah, jadi yang dimaksud dengan terus-menerus berlakunya itu adalah bahwa urf tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya. Sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya adalah urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang kedua yaitu urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Nah, jadi bagi urf yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Terus yang ketiga adalah tidak ada penegasan atau nas yang berlawanan dengan urf. Nah, penetapan hukum berdasarkan urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan atau menurut yang tersirat. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Baiklah, itulah tadi yang bisa sedikit saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.